Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Dimulai dengan ngopi dulu. Ini kopinya saya campur. Eh, apa ya? Saya lupa nih mixnya apa. Jadi ada dua apa ya? Dua kopi yang ada di meja saya campur. Rasanya enak juga. Karena aslinya dua-duanya kopinya enak. Eh, nah, topik mau saya bahas kali ini agak yang ringan dulu ya. Blog, vlog, podcast. Sebetulnya ada topik-topik yang lain ya, banyak yang ada di dalam daftar saya ini. Cuma topik-topik yang lain itu harus butuh persiapan. Maksudnya saya harus membuat apa slide untuk supaya Anda bisa kebayang ya ini ceritanya apa tuh. Jadi saya harus buat slide. Eh, misalnya saya mau menunjukkan bahwa base 64, base 64 itu bukan encryption ya, itu encoding ya. Nanti ditunjukkan bedanya apa sih encryption dan encoding. Terus juga ada cerita tentang base 64 itu apa sih, algoritmanya bagaimana ya. Tapi itu kayaknya lebih teknikal ya, nanti aja kalau itu ya. Itu saya rasa nanti ya, itu untuk yang base 64. Karena itu harus nunjukin macam-macam. Terus ada lagi tentang saya ingin menceritakan visualisasi RAM dengan spreadsheet ya, saya akan visualisasi itu. Tapi lagi-lagi harus membuat slide-nya dengan bagus ya supaya nanti orang jelas, supaya nggak bingung tuh maksudnya Pak Budi teh apa gitu ya. Terus ada lagi apa nih? Tar dulu. Oh, mapping one to many. Um, terus ada topik yang agak ringan juga antara Netflix, Disney Hotstar, Apple TV, Prime dan seterusnya. Tapi itu ya, itu nanti ya, next ya. Masih banyak lagi dalam daftarnya. Sekarang kita bahas dulu tentang topik yang ini, uh, blog, blog podcast ya. Jadi ceritanya dulu saya banyak kan ngeblog ya, memang ngeblog ini adalah main utama saya, nulis ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini saya perhatikan bahwa saya lebih banyak ngevlog ya, membuat video kayak ini ya. Membuat video yang mana videonya itu ada gambar-gambarnya, ada videonya segala macam ya, sehingga itu susah untuk dijadikan podcast ya. Jadi biasanya kalau hanya suara seperti ini, hanya audio saja saya podcastkan, mudah ya langsung dipodcastkan. Uh, Kenapa saya banyak ngebuat video kali ini gitu ya. Jadi saya ini hampir hampir tiap hari ya. Saya memang targetnya waktu itu sebulan buat video tiap hari. Sekarang udah sebulan dah lewat. Saya mau nargetkan tingkatnya lebih tinggi lagi. Challenge-nya 2 bulan ya. Jadi nambah 1 bulan sih, bukan 2 bulan lagi, tapi nambah 1 bulan jadi 2 bulan dari awal. Nah, itu target saya tuh, nah tiap hari kelihatannya bisa. Yang ngeblog malah saya sekarang udah 2 minggu ya saya nggak nulis ya. Karena kalah dengan membuat video. Nah, dulu dulu membuat video itu susah ya karena infrastrukturnya belum tersedia. Saya harus membuatnya pakai program apa, komputernya gimana, layarnya gimana, mikrofonnya apa, terus ngeditnya gimana ya. Jadi waktu saya mula-mula pertama kali membuat video itu susah ya, untuk satu satu sesi atau apa itu banyak sekali yang harus saya kerjakan. Tapi itu tentu saja kalau kita mau kualitasnya bagus ya. Saya ada pakai kamera di SLR gitu ya, pakai segala macam, kualitasnya bisa bagus sih, lumayan ini ya, bagus lah ya. Cuma effortnya tinggi dan sehingga lambat ya, kurang produktif. Nah sekarang saya coba langsung, ya langsung seperti ini. Nah yang saya langsung sekarang saya udah nemu, yang saya lakukan seperti sekarang ini, pakai aplikasi OBS, langsung direkam dari OBS, udah gitu aja langsung, nggak ada edit-editnya. Langsung rekam. Jadi ini sebetulnya bisa jadi live ya, live broadcast kemudian di-upload. Nah, itu juga yang live broadcast itu yang saya lakukan juga di GoPlay ya, tapi itu juga harus saya persiapkan dulu supaya kontennya lebih bagus lah ya. Itu mau saya lakukan seminggu sekali lah. Yang ini saya buat jebret langsung saya naikkan ke YouTube. Sehingga apa? Siklusnya menjadi cepat, workflow-nya jadi cepat dan sehingga memulainya juga membuatnya juga lebih cepat. Repotnya kalau perlu edit-edit ya, kalau perlu edit-edit kebetulan saya pakainya Shortcut. Shortcut itu yang gratisan untuk Windows, Mac, dan Linux ya, karena saya berada di 3 platform tersebut. Ini kebetulan sekarang saya platformnya pakai yang Windows, ini ada
notebook pinjaman saya pakai untuk itu karena MacBook saya udah habis hard disknya, Linux-nya sekarang lagi di ruang kerja satunya lagi ya, jadi agak susah diakses dari sini. Nah, kalau perlu edit-edit agak susah ya. Saya biasa pakai shortcut atau pakai FFmpeg. Ya pakai command line ya kalau saya mau potong sini situ. Tapi itulah ya agak sedikit kriptik ya. Kalau saya senangnya ngoprek dengan kriptik pakai itu. Command line langsung diproses dengan FFmpeg. Itu ya. Nah, cuma lagi-lagi ya, itu kalau itu jadi lama ya prosesnya. Ngeblog enaknya kalau ngeblog itu kan teks ya bisa kita edit dengan mudah. Kalau editnya tinggal edit lagi, re-edit, jadi kita bisa nulis dulu terus kita tambahin kita ini ya. Cuma kalau blog itu akhir-akhir ini saya menjadi kayak lebih serius gitu ya. Harus hati-hati nulisnya. Kalau dulu ngasal ya. Seperti hanya video ini saya ngasal aja ya, nggak pakai skrip, nggak pakai apa, langsung aja gitu ya. Nah itu dia yang sekarang menjadikannya YouTube menjadi lebih sering daripada blog ya. Tapi saya udah buat ini to do list saya blog update. Ya ceritanya tentang ini. Kenapa saya banyak buat video YouTube dibandingkan ngeblog ya. Gitu ya. Jadi tentu saja blog pengunjungnya lebih sedikit. Kalau dulu ribuan, sekarang mungkin sehari paling 100 ya, 200. Sementara kalau yang YouTube ini bisa lebih tinggi lagi. Instagram dan lain sebagainya saya tidak terlalu ya karena itu tadi ya. Semuanya tuh kan harus dilakukan dengan baik ya, time consuming. Yang paling gampang ngeblog, buat vlog saat ini. Nah, ini juga saya, nah kemudian kalau dijadikan podcast juga gampang ya, karena saya pakai anchor.fm langsung saya upload aja. Jadi kayak gini tuh ya, videonya ini langsung saya pakai anchor.fm yang webnya, nanti dia bisa mengekstrak audionya langsung diupload ke sana. Nah, cuman saya juga belum strukturkan di sana membuatnya menjadi episode itu juga sama ya. Saya taruh aja semua jadi satu ini jebret gitu. Jadi itu kayak video saya kemarin ya, yang generasi muda tidak tahu folder ya. Semuanya ditaruh dalam sound. Ini saya juga gitu ya. Gak buat episode taruh aja, nanti ceritanya silahkan cari pakai search engine. Tar minum kopi dulu. Sebelum dingin minum kopi. Kopi saya saring habis-habisan ya, jadi ini enak untuk saya dan nyaman untuk perut juga. Balik lagi ya. Jadi saya nggak tahu ya. Jadi di kemudian hari saya merasa bahwa tools untuk membuat video akan jauh lebih baik lagi dan jauh lebih mudah lagi ya, sehingga akan banyak bisa diproduksi video-video yang lebih berkualitas dengan durasi yang lebih panjang. Kalau kita lihat misalnya kayak TikTok atau apalagi kan semuanya itu short ya durasinya, karena ya itu tadi ya toolsnya tersedia di handphone. Kalau Anda mau ngedit konten yang 10 menit di handphone kan rada ribet juga ya, handphonenya juga belum tentu bisa karena kurang memori, kurang prosesor gitu. Makanya video-video yang ada sekarang tuh kayak yang di TikTok segala macam tuh 15 detik, 30 detik, 1 menit, bahkan nanti mungkin maksimum 3 menit lah segala macam, itu karena ketersediaan resources saja sih. Di kemudian hari tidak ada batasan mau berapa detik segala macam. Tinggal sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengambil attention dari orang-orang ya, gitu ya. Kalau kelamaan kan attentionnya habis ya, jadi orang juga nonton. Video saya ini juga kalau saya lihat statistiknya juga yang bertahan sampai detik terakhir itu juga tidak banyak ya. Jadi orang-orang hanya ngeliat depan-depannya terus habis itu berhenti. Kalau saya nggak tahu ya behavior orang-orang, kalau podcast mungkin sambil didengerin sambil kerja, sambil nyetir segala macam ya mungkin bisa lebih lama ya. Karena sambil tidak terlalu diperdulikan juga ya omongannya Pak Budi. Cuma ya sekedar menemani ini ya nyetir atau apa gitu. Nah, balik lagi, jadi nanti tidak ada batasan juga dari segi disk size ya. Kalau dulu kan kita naruh barang banyak-banyak tuh video ini susah. Tempatnya di mana? Kalau YouTube sekarang seperti unlimited aja disk itu ya. Tinggal nambahin disk unlimited aja. Jadi saya nggak tahu nih video saya di YouTube udah berapa ini ya. Target saya membuat 365 video sih. Sehingga kalau orang nonton satu video saya sekali gitu setiap hari, selama setahun dia ada tontonan terus ya. Bayang ya setiap setahun ya ada tontonan tiap hari. Jadi disk juga tidak menjadi masalah. Bandwidth yang masih jadi masalah di Indonesia setidaknya, atau di ini ya di luar kota besar. Kalau kota besar mungkin masih oke, tapi kalau di luar kota besar digital divide is real, itu masih nyata. Sehingga kemungkinan itu tadi ya batasannya hanya sekedar bandwidth ya.
Tapi kalau bandwidth udah ada, maka tidak ada batasan lagi. Saya akan saya ini ya, saya memprediksi atau berharap akan banyak konten-konten yang lebih keren-keren yang diproduksi dari daerah-daerah ya. Karena bayangin kalau orang Indonesia itu ada 100, kan katakanlah ya, 100 juta lebih deh ya yang di internet, katakanlah kalau misalnya 100 katakanlah 150 juta orang Indonesia yang ada di internet. 10%-nya buat konten, berarti 15 juta. 10% dari 10% itu kontennya bagus, 1,5 juta. 1,5 juta loh, 1,5 juta. 1,5 juta konten ya. Kalau setiap orang produksi satu seminggu lah ya, satu seminggu berarti bagi 10 lah, bagi 10 lah ya. Berarti 150 ribu konten bagus setiap hari harusnya. Ada 150 ribu loh konten bagus setiap hari. Kita nonton 15 aja udah gempor ya. Ini 150 ribu konten. Jadi menurut saya harusnya ada opportunity kita untuk membuat konten-konten yang baik ya, sehingga ada top konten itu yang luar biasa ya. Itulah sebabnya saya masih tetap ngotot pengen membuat list 1.000 orang pendongeng di Indonesia. Masa isinya cuma baru 2. Saat ini isinya cuma Guru Gembul sama Pak Dul aja isinya. At least itu yang jadi tontonan saya ya. Saya butuh tontonan-tontonan lagi yang lebih bagus-bagus. Yang maksudnya gini, orang-orang yang ya kayak Guru Gembul kan tuh ngomong apa adanya ya, menurut saya. Nanti kayak gitu-gitu yang saya suka. Nggak usah dibuat ribet, tapi bagus ya, kontennya bagus. Ada hal yang lain-lain tentu saja yang bentuknya bukan bukan kayak gini ya, tapi misalnya bedah buku bagus juga tuh, ini ya. Nanti saya buat linknya tuh saya buat yang lebih bagus lagi ya. Demikian ya ngecapruk pagi ini. Oh ternyata saya lihat, oh udah 12 menit ya. Ada yang minta, "Pak buatin video shorties ya yang di bawah 1 menit." Berarti nanti isinya cuma saya nyeruput video sosot. Ah, saya juga belum buat video tentang ngopi. Nantilah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngopi dulu, terus habis itu kerja lagi. Sehat selalu ya. Dan jangan lupa sehat. Udah tadi ngopi ya.